Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami Zim. Gase langkah mundure langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana tadi ketika kita berangkat langsung disambut oleh rahmat yang begitu melimpah, yaitu hujan teman-teman ya. Beberapa hari ini lumayan sumuk, tapi pada malam ini langsung diberi rahmat yang begitu melimpah ruah, yaitu hujan yang berkah. Melanjutkan kegiatan tadi malam teman-teman mengenai si Santoni, dimana semakin hari itu sudah kelihatan banget tidak masuk akalnya, dimana Santoni itu maling yang luar biasa kekuatannya, bisa berpindah tempat begitu cepat, bisa nyirep sehingga orang bisa tertidur pulas, dan bisa tidak mewujudkan dirinya, hanya suaranya saja teman-teman ya. Analisa yang kita tahu untuk saat ini dari Dongopilo, itu salah satu ajian kuno, yaitu ajian Panglimunan. Ya, itu jarang sekali dimiliki di era-era manusia zaman sekarang. Terus apalagi ada yang mau nambahin? Kemarin itu kejadian kita itu ditemui sama Oh ya, Santoni. itu yang Sarkawiji ya. Itu memberikan kabar katanya pimpinannya itu bernama Sirot. Siapa ya? Blendrong Siron. Blendrong Siron teman-teman ya. Apakah itu memang nama yang benar-benar yang memberikan ilmu itu, atau hanya itu jebakan buat kita saja? Kita juga belum tahu, tapi setidaknya kita ngantongin lah Blendrong Siron. kayak lagu itu. Itu Bendrong Kulon. Beda ya, Bendrong sama Blendrong ini ya. Bendrong Kulon itu. Blendrong Wetan, Bendrong Kulon, ya itu beda. Jadi malam hari ini kita sabar titah demi titah mengharapkan informasi mengenai si Santoni itu, sehingga banyak warga yang mulai resah dengan pencurian si Santoni itu bisa benar-benar hidup tenang. Betul. Karena menurut saya yang model-model seperti inilah, masa ada maling teman-teman? Ini sebentar lagi bulan puasa ini. buat stok. Ini kalau bulan puasa nggak boleh nyolong. Ini harus kita ngambil dulu dari sekarang. Seperti syar'i tapi ya malingnya ya. Maling syar'i. Udah cukup? Cukup mas. Ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum nonton video dari kami, usahakan beribadah terlebih dahulu. Yo. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Yoi. Dan jangan lupa di skip saja iklannya. Jangan. Oh jangan. Boleh. Oh nggak boleh. Dilarang. Oh dilarang. Dilarang. Wes. Mereknya dolar kuning. Dolar kuning. Jangan lupa jangan di skip iklannya. Ya. Sejam pun diladenin aja. Nah, Sekarang judul kuntilanak aja gak bisa. iya benar. Gak bisa. Ya, harusnya Kalau sedulur sayang dengan kami, ya sayang dengan tim Gase, ya mohon setidaknya 10 detik nonton iklannya lah. Kadang ada yang WA, saya sengaja ini iklannya Setengah itu 2 jam ditinggal masak. ditinggal ngapain gitu. Nah, kalau itu sih bagus. udah terlalu Super banget nih. Favorit kami. itulah. Kalau yang sekedar nyekip ya nggak apa-apa, ikhlas lah, monggo lah. Kembali lagi ke hati nurani panjenengan sedenten. Betul. Kami tidak bisa memaksakan, intinya yang penting seduran selawase. Yoi. Kalau bisa jangan di skip. Alah cek ngenyang ya neng pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gase Langkah mundur. langkah kencote. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata kisanak semua berada di sini. Nah,
Bagaimana kabar kalian semua Kisanak? Alhamdulillah. Dalam keadaan yang begitu baik, Tuan. Syukur alhamdulillah. Karena saya mendengar bahwasanya Kisanak terkena sirep dari manusia itu. Benar, Tuan. Seperti ini, Tuan Bilo. Ketika kita mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ngantuk, nggak bisa ketahan bener-bener. Tanpa sadar, terus tiba-tiba tidur semua. Tapi Kanjeng Mas Rek. tidak ada yang terjadi sesuatu terhadap kalian semua. Alhamdulillah untuk serangan fisik sendiri tidak ada. Tetapi ada sesuatu barang yang diambil oleh si Santoni itu. Syukur alhamdulillah jika memang itu yang terjadi. Yang terpenting kondisi kalian baik-baik saja. Nggih. Jadi seperti ini Kisanak. Kedatangan saya menemui Kisanak, ada sedikit hal mengenai ajian dari Panglimunan itu yang sudah kami dapatkan informasinya Kisanak. Apa itu, Tuan? Jadi seperti ini Kisanak. Yang pertama, manusia yang sedang Kisanak hadapi itu tidak hanya memiliki satu ajian saja Kisanak. Dia pun menggunakan ajian Saipi Angin. Entah dari mana manusia itu bisa menguasai ajian Saipi Angin itu Kisanak. Apakah Saipi Angin yang digunakan untuk seperti lari sana sini dengan cepat itu? Benar sekali. Tapi manusia itu seringkali menggunakan ajiannya adalah ajian Panglimunan. Itu adalah ajian yang paling sering digunakan oleh manusia itu. Dan alhamdulillahnya, setelah saya dan para sahabat yang lain mencari informasi mengenai ajian Panglimunan itu, kami semua mendapatkan sebuah petunjuk agar kita bisa melunturkan atau menghentikan ajian Panglimunan itu Kisanak. Alhamdulillah. Jadi ceritanya seperti ini Kisanak. Ajian Panglimunan adalah ajian yang diciptakan oleh suatu makhluk dan dituliskan di sebuah kitab. Kitab itu bernama Kitab Puja Mantra Kisanak. Dan yang menciptakan ajian itu adalah makhluk dari kepercayaan yang berbeda dari kita Kisanak. Berarti ada mantranya itu. Benar sekali. Dan yang bisa menghentikan ajian Panglimunan itu, yang mengetahui titik lemah dari ajian itu ataupun titik untuk melunturkan ajian itu, hanyalah sang penciptanya atau yang sudah tertulis di kitab Puja Mantra itu Kisanak. Apakah Blendrong Siron itu, Mas? Apakah saya menyakui satu nama, Tuan Bilo? Tadi malam ada salah satu mengaku sebagai salah satu dari anak buahnya dan membawakan kabar ininya tuannya itu, pemimpinnya itu namanya Blendrong Siron itu. Apakah itu data valid, Tuan Bilo? Mengenai Blendrong Siron, saya rasa bukan Kisanak. Bukan. Yang menulis ajian itu, dia memiliki kepercayaan yang sangat kuat, tidak bisa digoyahkan sedikit pun. Dan kepercayaan itu berbeda dengan kita, bisa disebut sebagai suhu Kisanak. Suhu. Benar sekali. Suhu. Seperti Guru. Tapi mohon maaf Tuan Bilo, itu kekuatan dari Santoni apakah bersumber dari kitab? Semua kekuatan Santoni bersumber dari kitab tersebut atau bagaimana? Dari informasi yang kami dapat, yang baru saya dapatkan hanyalah mengenai ajian Panglimunan itu Kisanak. Dan mengenai ajian Saipinar, saya rasa Kisanak sudah mengetahui banyak mengenai ajian itu. Kalau Saipinar saya mengetahui, cuma Saipi Angin saya Kurang lebih sama Kisanak. sama. Jadi sekarang tugas Kisanak adalah menemui suhu itu ataupun
turunan dari makhluk yang menciptakan ajian itu di sana. Pewarisnya. Benar sekali. Apakah jauh dari tempat ini Tuan Tilo? Lokasi ataupun tempat dari makhluk itu lumayan jauh dari tempat ini. Dan nanti ada satu makhluk yang akan mengantar Kisanak untuk bertemu dengan beliau. Karena kami pun sudah berusaha menemuinya ataupun mencari informasi mengenai tempat di mana beliau berkediaman Kisanak. Kenalkan saya dengan makhluk yang akan mengantar saya. Biar saya Baiklah. tidak gampang terkecoh di jalan. Baiklah, saya meminta satu raga untuk dimasukkan oleh anak buah saya Kisanak. Silakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pasukan dari kerajaan saya yang sudah berhasil menyisir dan mengetahui tempat di mana makhluk itu berkediaman di sana. Oh ya. Perkenalkan. Ganang. Bagaimana Tuan Tilo? Jadi seperti ini Tirwoso. Antarkanlah manusia-manusia ini ke tempat yang sudah Kisanak kunjungi. Baiklah. Jadi manusia-manusia ini yang ingin mengetahui tempat itu. Benar sekali. Benar Tuan. Dan saya memiliki saran kepada Kisanak agar Kisanak untuk saling bertoleransi karena makhluk itu sudah berkelainan kepercayaan dengan kita. Insya Allah Tuan Tilo. Kita harus bisa pandai-pandainya menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti hati beliau Kisanak. Insya Allah sebisa-bisa saya menggunakan etika dan adab. Saya akan maksimalkan Tuan Raja. Saya percayakan itu terhadap Kisanak. Dan Kisanak inilah yang akan mengantar Kisanak untuk bertemu dengan beliau. Baik. Baiklah. Saya tugaskan agar Kisanak mengantar manusia-manusia ini bertemu dengannya. Baik Tuan. Tolong antarkan kami Tirwoso. Baiklah. Saya akan mencari informasi yang lain mengenai ajian apa saja yang digunakan oleh manusia itu, agar kita dapat dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini di sana. Terima kasih banyak Tuan Raja Dongbilo. Maafkan kami yang selalu merepotkan. Tidak masalah di sana. Jujur, saya yang seharusnya berterima kasih banyak terhadap Kisanak. Berkat Kisanaklah saya menjadi jati diri saya yang sekarang Kisanak. Mungkin jika saya tidak bertemu dengan Kisanak, saya masih mencari ataupun membangun peradaban yang sesuai keinginan saya Kisanak. Semua adalah hidayah dari Gusti Allah Tuan Tilo. Alhamdulillah, maka dari itu saya berusaha untuk menjalankan kesempatan ini dengan baik Kisanak. Amin amin. Semoga Gusti Allah selalu memberikan hidayah serta keistiqomahan yang kuat untukmu Tuan Raja Tilo. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas doa yang Kisanak panjatkan. Baiklah, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tirwoso. Baiklah, Apakah lokasi itu jauh dari tempat ini? untuk lokasi dari tempat ini lumayan jauh manusia. Akan tetapi seperti ini, saya hanya bisa mengantarkan saja. Saya hanya mengetahui tempatnya dan saya tidak mengenal siapa yang ada di situ. Nanti untuk keperluan kalian, silahkan kalian pertanyakan sendiri. Baiklah, saya akan mengikutimu dari sekarang ya. Mari ikuti saya manusia. Baik teman-teman, ternyata
Tuan Raja Tengkupilo itu menyuruh salah satu anak buahnya, si Dirwoso, untuk mencari tahu mengenai ajian Panglimunan. Dan ternyata bukan hanya ajian Panglimunan yang dikuasai oleh Santoni itu, ada juga ajian Saipi Angin untuk berpindah tempat dengan cepat, teman-teman. Dan juga identitas yang kita pegang sementara ini siapa? Glendrong. Ya, Itu juga belum bukan. bisa dipastikan. Nah, kita ini rencananya disuruh untuk menemui sang pencipta dari ilmu itu. Atau keturunannya yang menciptakan ilmu itu, pewarisnya, Sekaligus yang memegang penangkalnya seperti itu. Nah. Lemah. apa namanya, pantangannya ya. Nama Itu kitabnya. nama kitabnya bernama Aji Bayu Puja Aji Puja Mantra ya. Bayu jeneng manusia Mas. Bayu Brujul. Puja Mantra ya. Bayu Prasetyo ini. Iya. Oh iya. Nungguin protes Dirwoso. Ya maaf. Bagaimana? Itu beliau ada di sebelah sana manusia. Silakan kalian jalan naik ke atas. Sudah tidak jauh lagi. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai sini saja. Nanti kalian sampai sana, katakanlah apa yang ingin kalian tanyakan dan tanyakan dengan baik-baik di sana. Baiklah. Silakan segera ke sana manusia. Saya akan kembali terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas. Itu mas. Mana mas? Gelap banget. Ini berarti yang kita tuju Mas ini Mas. Ini yang ditunjukkan oleh Dirwoso tadi ini. Yang dimaksud. Hati-hati Mas Kanang. Ada beberapa hal datangan saya ke tempatnya ini mengenai sebuah kitab. Benar sekali, salah satu kitab yang mungkin diciptakan oleh panjenengan. Kitab itu bernama Aji Puja Mantra. Penjaganya Ini baru penjaganya. seperti ini Tuan, ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Jika Tuan berkehendak, silahkan masuk ke raga salah satu teman saya, biar bicaranya lebih gampang dan enak, soalnya ini penting. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Salam. Seperti yang saya katakan padamu, saya penjaga di sini. Kenalkan, nama saya Munirta. Mengenai kitab apa yang kalian cari? Ya mas. Seperti ini Tuan Munirta. Jadi saya mendapatkan suatu kabar mengenai sebuah ajian
yang tertulis dalam sebuah kitab. Kitab itu bernama Aji Puja Mantra, yang konon informasinya di dalam kitab itu mengajarkan sebuah ajian ataupun ilmu serta penangkalnya. Benar sekali. Kedatangan saya ke sini tujuannya yaitu seperti ini, Tuan. Saya merasakan sebuah keresahan atas ilmu yang disalurkan mengenai kitab itu. Saya ingin menghentikan atas ilmu yang telah salah gunakan oleh manusia yang mempelajarinya. Sebelumnya, kitab Aji Puja Mantra benar bahwasanya Pandita Agung Anumerta adalah penciptanya, penerus dan pewaris dari sekian banyak kitab. Kitab Aji adalah salah satu yang dia jaga. Memang berisikan ajian-ajian. Berarti apakah saya bisa bertemu dengan beliau yang selaku sebagai keturunan yang menciptakan kitab tersebut? Sebelumnya mohon maaf. Apakah kalian datang ke sini dalam keadaan bersih? Ya, insya Allah. Insya Allah. Maksud saya, apakah kalian sepemahaman ataupun seiman dengan saya dan dengan Pandita Agung Anumerta? Saya berkepercayaan Muslim, Tuan. Muslim. Nah, saya yakinlah kita sesama manusia kan saling bertoleransi atas kepercayaan masing-masing. Kita hanya membicarakan sebuah permasalahan ya. Ya, dan tujuannya juga baik toh. Saya yakin apapun agamamu, apapun kepercayaan, mengajarkan tentang kebaikan kan. Siapapun yang datang kemari, pasti saya akan persilahkan untuk masuk, asal dengan niatan yang baik. Tetapi saya tidak yakin bila mana kalian tidak sepemahaman ataupun seiman dengan saya, kalian akan bisa memahami kitab tersebut. Karena ada satu hal yang belum kalian ketahui. Saya pun di sini sebagai penjaga kurang memahami akan hal itu. Nanti saya akan antarkan kalian ke atas untuk bertemu Pandita Agung Anumerta. Beliau bernama Pandita. Namanya adalah Agung Anumerta. Agung Anumerta. Pandita adalah sebutan untuk pemuka yang sudah tinggi derajat dan kastanya. Oh, di kita ibaratnya Habib gitu Mas ya. Kiai. Apakah benar-benar tinggal di Pulau Jawa ini, Tuan? Benar sekali. Pandita Agung Anumerta memang sudah lama merantau ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Baiklah, jika saya diberi kesempatan, saya ingin bertemu dengan beliau, Pandita Agung Anumerta. Nah, mari saya persilakan. Sebelumnya, saya mohon lepaskan alas kaki kalian, karena kalian akan memasuki singgah sana dari Pandita Agung Anumerta. Silakan. Lepas dulu Mas. Lepas aja Mas. Ya. Mas, kumpulin sana Mas. Kumpulin Mas deh. Menghormati. Ketemu di Mas. Nih, Di. tak lepas ya.
Yo. Ganti sepatu Mas Putra. Mas Putra ada di sepatu ini karo Mas Reni. Coba. Mau terus main Mas. Ayo Mas Putra. Yuk. Pas Mas itu sepatu. Sekali kakiku sakit Mas. Iya harus dilepas kalau nunggu di luar. Nunggu di luar aja nanti daripada jadi masalah Mas. Astagfirullah. Siapa tuh? Ayo nggak usah ikut kalau nggak tidak ikut aja. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Apakah kalian ingin berjumpa dengan saya? Apakah jenengan yang bernama Pandita Agung Ananta? Benar sekali, itu saya. Salam hormat dari saya, Pandita. Baik. Ada keperluan apa? Kalian para manusia ingin berjumpa dan berbincang-bincang dengan saya. Jadi seperti ini Tuhan. Mohon maaf sebelumnya. Alangkah baiknya silakan kalian duduk agar kita berbicara dengan santai. Onje. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pandita, nama saya Gana. Saya dari Banyumas, Wangon. Kedatangan saya yang pertama ke sini tentunya silaturahmi. Saya ingin banyak mengenal sama petinggi-petinggi, penguasa-penguasa, apalagi yang masih ada di Pulau Jawa. Seperti ini, Pandita. Beberapa hari ini saya sedang ditemukan sebuah kesulitan, di mana ada salah satu manusia yang mengamalkan sebuah ilmu yang digunakan itu untuk melakukan sebuah kejahatan. Dia menggunakan ilmu itu untuk mencuri, dia merugikan banyak orang, Pandita. Saya rasa adanya Pandita menciptakan sebuah kitab. Tujuannya menciptakan sebuah kitab adalah untuk digunakan dalam hal yang baik. Itu sudah sangat tentu. Jikapun akan ada yang menyalahgunakan, saya rasa Pandita tidak akan tinggal diam. Jadi tujuan saya, jikapun Pandita berkenan, ada salah satu kitab yang mengajarkan sebuah ilmu apa namanya? Panglimunan Mas. Yaitu kitab Aji Puja Mantra. Ajian Panglimuna. Apakah masih ada manusia di zaman sekarang yang berhasil menguasai ajian itu? Saya sudah menyaksikan sendiri, Pandita. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika memang manusia itu menggunakan ajian Panglimunan dipergunakan untuk hal-hal sebuah kejahatan? Seperti ini saja, Pandita. Jika memang Pandita tidak keberatan, biar kami saja yang mengerjakan. Tolong ajarkan kami penangkal dari ilmu itu. Ataupun kalau Pandita masih keberatan, berikanlah kitab puja mantra tersebut biar kami pelajari untuk menghentikan sebuah kejahatan tersebut.
Mohon maaf sebelumnya. Untuk saya memberikan sebuah kitab dari leluhur saya, itu sangat tidak mungkin akan saya berikan. Akan tetapi, jika untuk menghentikan manusia yang sudah berbuat jahat ataupun menyalahgunakan sebuah ajian yang berada di dalam kitab itu, tentunya akan sangat senang jika saya bisa membantunya. Lalu, di sini tentu saya tidak bisa menghentikan manusia itu sendiri. Dan jika memang kalian mau menghentikan manusia itu, tentunya kalian akan mempelajari isi dari kitab yang saya punya ini. Kitab Aji Puja Mantra itu. Apakah kalian sudah siap untuk mengkaji ataupun mempelajari kitab Aji Puja Mantra itu? Insya Allah ya. Insya Allah siap mas. Semampu kami siap. Ya. Tapi mohon maaf sebelumnya. Kitab ini bisa dipelajari jika kalian semua seiman dan sekepercayaan dengan saya. Karena jika kalian tidak mempercayai ataupun meyakini kepercayaan saya, maka itu hanyalah sebuah coretan tangan ataupun sebuah kata-kata ataupun sebuah mantra. Tidak ada manfaat ataupun kegunaan sedikit pun. Bahkan untuk menguasai sebuah ajian, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Apalagi untuk menangkal sebuah ajian yang sudah dimiliki oleh manusia yang sudah menguasainya. Jika memang kalian sudah sanggup melakukan hal itu, maka dengan sangat senang hati saya akan mengajari ataupun memberikan sebuah mantra penangkal dari ajian Panglimunan itu. Apakah tidak ada cara lain selain saya harus berpindah agama terlebih dahulu? Mohon maaf. Di kitab itu tertulis jelas jika siapapun makhluk yang mempelajari kitab ini dan tidak sekeyakinan ataupun meyakini kajian itu, maka itu tidak akan bisa untuk menguasai ajian itu. Itu hanyalah sebuah coretan tangan, sebuah kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa yang tidak ada gunanya tentunya. Benar sekali. Siapa tahu kalian sudah dituntun oleh Sang Hyang Widi untuk datang ke tempat ini dan sebagai jalan Tuhan untuk menuju surga. Dengan kalian semua melakukan hal ini, itu bisa saja kalian akan mendekatkan diri kalian untuk masuk ke dalam surga. Seperti ini, Tuan Pandita. Pandita. Saya menghargai sebuah kepercayaan dari Pandita. Saya juga teguh dengan kepercayaan yang saya anut selama ini. Tidak segampang dan tidak semudah itu, Pandita. Jika saya melakukan hal mengatasnamakan sebuah kepercayaan, yaitu kebaikan, lalu saya meninggalkan sebuah kepercayaan yang saya anut selama saat ini, saya rasa itu
bukan sesuatu yang diremehkan, Tuhan. Benar sekali. Saya pun tidak memaksakan kehendak kalian semua. Cuma saya di sini menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai ajian-ajian yang berada, yang dituliskan di dalam kitab puja mantra itu. Jika kalian tidak masuk ke dalam keyakinan kami, maka itu hanyalah sebuah tulisan tangan saja yang tidak memiliki fungsi ataupun kegunaan apapun. Ya seperti ini saja, Pandita. Saya akan membicarakan ini dengan para sahabat yang lainnya. Setidaknya tujuan saya bersilaturahmi ke sini sudahlah sampai. Perihal nanti apapun jawaban dari beliau-beliau, nanti bisa saya sampaikan ke Munirta, penjaga dari jenengan. Baiklah, silakan. Kalian memiliki akal sehat kalian masing-masing. Kalian bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kalian dan mana yang buruk untuk diri kalian. Kalian sendiri yang akan menentukan jalan hidup kalian. Bukanlah saya, bukanlah teman kalian yang akan menentukan hidup kalian. Baiklah, tidak seperti itu. Baiklah, apakah masih ada hal yang ingin kalian tanyakan kembali? Saya rasa itu cukup, Pandita. Nanti saya rundingkan masalah ini terhadap para sahabat yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, atas tempatnya. Sama-sama. Semoga Pandita mendapatkan pahala yang besar dari Tuhan. Terima kasih banyak. Baiklah, jika tidak ada lagi sebuah permasalahan yang ingin dibicarakan, saya mohon pamit. Cabut dulu Mas. Yuk. Jangan minta matiin dulu aja ya Mas ya.